Mengaji, media dakwah sunnah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi qabla ridha, alhamdulillahi 'inda ridha, alhamdulillahi ba'da ridha, alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina nabiyina rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah jika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Maka saya ucapkan jazakumullahu khairan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia dan DKM Masjid At-Taqwa Muhammadiyah di Kota Bengkalis ini yang telah berkenan mengizinkan kami untuk bisa menegakkan dan menjalankan kajian Islamiyah, dan semoga apa yang diusahakan bisa memberatkan timbangannya amalan kebaikan pada hari kiamat kelak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perkumpulan ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala musibah dan mara bahaya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berada di penghujung tahun 2022, yang mana sebentar lagi, ya, beberapa jam lagi kita bertemu dengan tahun baru 2023. Bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi fenomena, ya, tahun baru ini? Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa pergantian tahun. Sama antara pergantian tahun baru sama dengan pergantian hari-hari yang lain, sama dengan pergantian minggu-minggu yang lain, sama dengan pergantian bulan-bulan yang lain. Tidak ada bedanya. Maka tidak perlu dirayakan, tidak perlu dimeriahkan, dan tidak perlu turut, ya, mensukseskan acara pemeriahan di tahun baru atau malam pergantian tahun baru. Maka saya sarankan, saya wasiatkan kepada setiap ayah yang memiliki anak gadisnya, jangan dibiarkan keluar pada malam hari ini. Kepada setiap ayah yang memiliki anak bujangnya, jangan sekali-kali mengizinkan anaknya keluar bersama perempuan-perempuan yang belum halal baginya, atau keluar bersama teman-teman yang lainnya di malam hari ini. Ya, karena tidak ada beda antara pergantian bulan dan pergantian tahun. Ketahuilah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim hanya memiliki 2 hari raya saja. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.
maka tidak perlu kita untuk merayakan hari-hari seperti ini. Lebih baik malam ini tidur, ya, besok sudah ganti tahun. Tidurnya berarti setahun, ya. Tidur malam ini, besok ganti tahun, setahun tidurnya. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab yang barusan kita bahas di Pondok Al-Quran Uwais Al-Qarni tentang ciri-ciri kelompok yang selamat, ya, Minhaj Al-Firqatin Najiyah, jalannya kelompok yang selamat, jalannya kelompok yang tertolong, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tadi di poin yang keberapa? 9, ya. Sekarang kita masuk kepada poin yang ke-10. Di antara ciri-ciri kelompok yang selamat, tidak ada di kitab Aqidah Wasithiyah, ya. Ini penjelasan kitab lain. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang menyebutkan kelompok yang selamat, maka kita harus tahu kelompok yang selamat itu seperti apa. Ternyata dibahas oleh ulama, ya, di dalam kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala. Poin yang ke-10, ciri kelompok yang selamat adalah tad'una al-muslimina an yakunu minal mutamassikina bis sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ciri kelompok yang selamat, mereka senantiasa menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan sunnahnya para sahabatnya, hatta yuktaba lahu nasr, sampai Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepadanya. Wa hatta yadkhulul jannah, sampai kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan karunia Allah, dan sampai kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita berdakwah kepada kaum muslimin agar mereka mengenal sunnah, agar mereka mengenal ajaran Nabi, agar mereka mengikuti Rasul dan para sahabatnya, adalah supaya kita bisa masuk surga, ya, supaya kita masuk surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man da'a ila huda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, ya, kebenaran, falahu ajrun mislu fa'ili, dia akan mendapatkan sebuah pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Semakin banyak yang kita ajak, maka semakin banyak peluang pahala yang kita dapatkan. Jadi siapapun yang memiliki saat ini media sosial, silakan sebar artikel-artikel, ya, ilmu, video-video ilmu. Karena banyak saat ini konten-konten yang tidak berfaedah sama sekali. Coba kalau kita buka di YouTube, paling banyak yang melihat itu konten hiburan, ya, konten makanan, mukbang, ya, video mancing, video prank, video lucu-lucu, bahkan saat ini video tentang, ya, pacaran di-upload, bahkan disiarkan di TV, yang lihat jutaan, yang like ribuan. Kalau tidak diimbangi dengan banyaknya video-video tentang ilmu, mereka semakin di atas. Mereka semakin di atas. Maka yang punya media sosial, silakan sebarkan ilmu sebanyak-banyaknya supaya makin banyak kebaikan-kebaikan yang ada di media sosial ketimbang keburukan yang muncul. Ya. Baik. Jadi ciri daripada kelompok yang selamat, mereka adalah senantiasa berdakwah, mengajak manusia untuk mengikuti
mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabatnya supaya bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah." Katakanlah, ini jalanku, aku menyeru manusia di atas ilmu, basirah, ilmu. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku dia akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Aneh ya? Ada manusia-manusia yang tidak masuk surga? Ada. Ya, ditawari masuk surga enggak mau. Padahal semua masuk umat Islam itu masuk surga, kecuali yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapa yang enggan masuk surga? Ya, maka Rasul mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku, dialah yang akan masuk surga, dan siapa yang memaksiatiku, dialah yang enggan masuk surga. Jadi syarat seorang itu masuk surga mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, di antara kelompok yang selamat, tunkirul qawanin al-wad'iyyah allati hiya min wad'il bashar li mukhalafatihim hukmul Islam wa tad'u ila tahkim kitabillahi alladhi anzalallahu li sa'il bashar fid dunya wal akhirah. Kelompok yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka senantiasa mengajak manusia untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, hukum Allah bukan hanya masalah pemerintahan. Hukum Allah bukan hanya masalah kisos, potong tangan, yang mencuri, zina, dirajam, bukan. Hukum Allah itu sangat luas. Ya, dalam masalah ibadah, dalam masalah jual beli, ya, dalam masalah keluarga, itu ada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam masalah muamalah telah dijelaskan. Makanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa matahirun yuqallibu janahi fil hawa illa wa qad yadhkurna minhu ilman." Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami, ya, tidaklah seekor burung mengapakkan kedua sayapnya di atas udara kecuali Nabi telah menyebutkan, ya, tentang ilmunya. Lalu beliau membawakan hadis, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa ma baqiya syai'un yubaidu minan nar illa qad buina lakum." Tidak ada yang tersisa dari ajaran ini yang mendekatkan seorang ke dalam surga Allah, dan tidak ada satupun yang tertinggal dari agama ini yang bisa mendekatkan seorang ke dalam neraka atau menjauhkan seorang dari neraka Allah kecuali telah dijelaskan. Ya, telah dijelaskan. Nabi SAW sudah menjelaskan semuanya. Dalam masalah buang hajat saja Nabi sudah menjelaskan. Makanya ada seorang Yahud bertanya kepada Salman Al-Farisi, "A'allamukum nabiyyukum kulla syai'in?" Apakah nabimu mengajarkan segala sesuatunya, hatta al-khira'ah, sampai masalah buang hajat? Apa kata Salman? "Na'am, ajar." Iya, betul. Nabi SAW sudah menjelaskan semuanya. Dalam masalah buang hajat sudah menjelaskan. Nahana Nabi SAW an nastaqbilal qiblah. Ya, Nabi SAW melarang kami ketika buang hajat untuk menghadap ke arah kiblat. Ya, dalam masalah buang hajat, masalah yang kelihatannya sepele, itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana dalam masalah keluarga, jual beli, pemerintahan, ya, masalah ibadah, semuanya sudah jelaskan. Tinggal kita mau apa tidak belajar. Ya, baik. Nah, ini kelompok yang selamat, mereka senantiasa mengajak manusia untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat itu
yad'ul muslimina ilal jihad fi sabilillah wa huwa wajibun ala kulli muslim hasba ta'atihi. Ya, kelompok yang selamat mereka menyuruh manusia untuk senantiasa berjihad di jalan Allah. Ini jangan salah paham ya. Nanti jihad-jihad yang disalahpahami, oh jihad teroris, bukan. Jihad itu ada macam-macam. Ada jihad melawan hawa nafsu, ada jihad melawan syaitan, ya. Baru ada jihad melawan orang-orang kafir. Nah, jadi ada tingkat-tingkatannya. Ada jihad dengan pena, ada jihad dengan harta, ada juga jihad dengan jiwa, dengan nyawa. Ya. Disebut di sini yang pertama jihad dengan lisan dan pena, yaitu bagi seorang ulama jihadnya dengan menyampaikan ilmu, jihadnya dengan menulis ilmu, membantah kelompok-kelompok yang menyimpang. Itu jihad mereka. Ya, menulis buku, menyebarkan ilmu kajian, ilmu tentang Islam, sehingga kaum muslimin banyak yang mengenal sunnah, banyak muslimin yang sadar tentang agamanya. Kalau kita sebagai seorang muslim yang memiliki kemampuan ilmu tidak mau berdakwah, tidak mau berjihad, tentu akan banyak kaum muslimin yang jauh dari agamanya, sehingga apa terjadi? Kesyirikan makin merajalela. Makanya Nabi SAW menyebutkan, la taqumu sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummati al-awsan. Tidak tegak hari kiamat sampai nanti sebagian dari umatku yang bergabung dengan kelompok orang-orang musyrikin dan akan menyembah berhala. Ya, maka supaya kita ini menjadi orang-orang yang betul-betul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang selamat, berjihad. Ya, jihad artinya luas ya, bukan hanya dengan pedang ya, dengan pena, dengan ya lisan tadi. Kemudian juga jihad dengan harta. Bagi yang memiliki kelapangan rezeki, dengan harta, dengan apa? Bersedekah, membantu fakir miskin, ya, membantu para penuntut ilmu, mendirikan lembaga-lembaga ilmu, ya. Ini juga jihad dengan harta. Menyebarkan, membuat donasi sosial, ya, membantu kaum muslimin yang terkena musibah. Bakti sosial, sunat masal misalnya, ya, atau yang lain. Ini termasuk jihad dengan harta. Menginfakkan hartanya untuk menyebarkan agama Islam, misalnya membeli buku-buku disebarkan di pondok-pondok atau di sekolah-sekolah, memberi Al-Quran diberikan kepada penghafal Quran. Ini jihad dengan harta, ya. Baik, ada juga jihad dengan jiwa, perang. Perang ini terakhir, ya, perang dengan orang-orang kafir. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadlah, ya, perangilah orang-orang musyrikin dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Baik. Nah, inilah bentuk-bentuk dengannya kita berjihad. Bukan hanya dengan pedang saja ya, jihad itu. Saat ini yang paling penting, yang paling besar jihad kita adalah dengan belajar ilmu agama, memerangi hawa nafsu kita. Ya, jihad yang paling besar, menyebarkan ilmu agama, memerangi hawa nafsu kita. Baik. Adapun berjihad melawan orang musyrikin, orang-orang kafir, itu dibagi menjadi dua hukumnya. Fardhu ain artinya wajib, dan fardhu kifayah. Fardhu ain wajib bagi siapa? Kapan jihad itu diwajibkan? Ada beberapa keadaan. Yang pertama, jika pemimpin kaum muslimin memanggil seluruh kaum muslimin untuk berjihad, maka ini hukumnya wajib. Yang kedua, apabila bertemu dua pasukan, sudah bertemu dua pasukan, maka ini wajib.
Bahkan kalau dia mundur termasuk dosa besar. Ya, atau wali yaumul zahaf. 7 dosa yang membinasakan adalah salah satunya lari dari medan peperangan. Dan yang ketiga, jika orang-orang kafir masuk ke negeri Islam memerangi kaum muslimin, maka kita wajib membelanya. Ini yang diwajibkan. Yang fardu kifayah, jika sebagian kaum muslimin mereka sudah berangkat berjihad dan dia memiliki uzur, maka dia tidak wajib berjihad. Seperti mungkin dia sakit, ya, atau dia cacat, misalnya buta. Orang buta termasuk orang yang mendapatkan uzur untuk tidak ikut berperang. Intinya ma'asyiral muslimin, ciri-ciri kelompok yang selamat, mereka senantiasa semangat untuk berjihad dalam membela agamanya. Tetapi ingat, bukan hanya berperang ya, dengan lisan, dengan harta, ya, dengan belajar ilmu agama dan juga dengan memerangi hawa nafsu, memerangi syaitan dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya disebutkan di sini alamatul firqah najiyah, tanda-tanda kelompok yang selamat. Yang pertama disebutkan di sini al-firqatun najiyah hum qillatun bainan nas. Tanda-tanda kelompok yang selamat, mereka sedikit di antara manusia. Ya, sedikit di antara manusia. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat fenomena saat ini, ya, kita bandingkan mana yang lebih banyak antara orang yang sholat dengan yang tidak sholat. Mana yang lebih banyak antara yang sholat di rumahnya dengan yang sholat di masjid. Mana yang lebih banyak antara yang menutup aurat dengan yang tidak. Mana yang suka duduk di majelis ilmu dengan yang suka nonton hiburan. Dan itu pula lah yang menjadikan ahlus sunnah sedikit. Ya, ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, mereka sedikit di antara manusia. Maka antum jangan tertipu dengan jumlah banyaknya orang-orang yang mengikuti kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, jangan tertipu dengan jumlah yang begitu banyak. Karena seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullahu taala mengatakan, wa iyyaka wa turuqud dhalalah. Hati-hati dengan kelompok yang sesat. Wala taqtar bi kasratin salikin. Jangan tertipu dengan banyaknya yang mengikutinya. Ya, ilzam tariqal huda, pegang teguh jalan kebenaran. Ya, wala taqtar bi qillatis salikin. Jangan tertipu dengan, jangan merasa rendah diri dengan sedikitnya pengikut. Coba antum perhatikan jamaah yang berperang di zaman Nabi SAW, di perang Badar melawan orang-orang musyrikin. Mana jumlah yang paling banyak? Orang musyrikin. Berapa jumlahnya? 1000 lawan 300 sekian. Perang Tabuk lawan orang Romawi, mana yang paling banyak? Orang-orang Romawi. Kaum muslimin sedikit. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Orang Romawi berapa? 200.000. Kaum muslimin 30.000. Berapa kali lipat? 200.000 dengan 30.000. 4 kali lipat. Makanya kelompok yang selamat itu sedikit di antara manusia. Da'alahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sebutkan, tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing tadi. Siapa mereka yang asing? Unasun salihun fi unasin su'in katsir. Manusia yang saleh di tengah-tengah banyaknya manusia yang rusak.
Kalau kita berusaha istiqomah jemaah sekalian, meskipun teman-teman kita, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, meskipun manusia yang banyak penyimpangan, banyak yang suka di hiburan, banyak yang suka meninggalkan sholat, tapi antum istiqomah, sholat di masjid, menjaga diri dari maksiat, menutup aurat bagi yang perempuan, istiqomah di tengah-tengah rusaknya manusia, di tengah-tengah manusia yang banyak rusak saat ini, ya banyak orang yang tidak mengenal Allah, banyak orang yang tidak mengenal Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah, tidak bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik. Antum di sini masih bisa baca Al-Quran dengan baik, baca Al-Fatihah dengan baik. Coba di tempat-tempat lain, di kota-kota besar, ditanya, rukun Islam ada berapa? Banyak yang tidak tahu. Ya? Suruh baca surat An-Nas, tidak ngerti. Nah, ketika antum seperti itu, istiqomah, mau mengaji, duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama, beribadah kepada Allah, jaga dirinya dari berbuat maksiat, terus seperti itu. Inilah yang namanya ghuraba, orang-orang yang asing. Orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang berusaha untuk menjadi pribadi yang saleh di tengah-tengah rusaknya manusia. Mana yang banyak antara yang saleh dengan yang rusak? Banyak yang rusak. Ya, makanya kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah sehingga menjadi manusia-manusia yang saleh, ya. Man ya'sihim aksar man yuti'ihim. Orang yang membencinya lebih banyak daripada yang mentaatinya. Orang yang menghinanya lebih banyak daripada yang membelanya. Nah, ini di antara ciri-ciri kelompok yang selamat. Kemudian dan begitu pula yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau kita cari-cari kata-kata sedikit, munculnya pasti yang baik-baik. Wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Sangat sedikit yang bersyukur. Kalau kita cari yang banyak kata-kata aksaruhum fasikun, kebanyakan mereka fasik. Aksaruhum la yu'minun, banyak mereka yang tidak beriman. Aksaruhum la yafqahun, banyak mereka yang tidak paham. Aksaruhum la yaqilun, banyak di antara mereka yang tidak berpikir, tidak mengerti. Ini Al-Quran mengabarkan bahwasanya kebanyakan manusia itu di atas, ya, kerusakan, kemaksiatan. Sedikit yang bersyukur, ya, sedikit yang beriman dan seterusnya. Maka jadilah orang yang sedikit istiqomah di dalam agama. Tak peduli orang mau bilang kita apa. Mau dibilang sok alim silakan. Mau dibilang, ya, apa terserah. Kan cuma hinaan di lisan saja. Tidak berkurang derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang menilai baik tidaknya adalah Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Baik, yang kedua, al-firqatun najiyah yu'adihimul katsir minan nas. Kelompok yang selamat itu sering dimusuhi oleh manusia. Wa yaftaruna 'alaihim, sering difitnah. Dan terkadang diberikan julukan-julukan yang tidak sepantasnya. Walahum uswatun bil anbiya'il ladzina qala Allahu anhum, sebagaimana para nabi dan para rasul mereka juga dimusuhi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi ada musuh-musuh dari kalangan syaitan, ya, jin dan manusia. Pasti nabi saja manusia yang baik. Apakah nabi itu bebas dari celaan? Ya? Ada yang mencela, bahkan dikatakan syairul majnun, penyihir, syair, penyair, gila, dan seterusnya. Ini Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun dihina oleh orang Yahudi. Ya. Dan seterusnya. Nah, ketika orang yang berjalan seperti jalannya para nabi, sudah menjadi fitrah dia itu akan dimusuhi. Bukan berarti kita cari musuh, ya, bukan. Kita nggak cari musuh, tapi itu adalah sunatullah. Orang yang baik tetap dimusuhi, ya, tetap dimusuhi. Karena Nabi sudah melewati hal tersebut. Ada Nabi yang dibunuh,
ada nabi yang diusir, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun demikian, diusir dari kampungnya. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun karena mendakwakan tauhid. Nabi Ibrahim dibakar di kobaran api yang sangat menyala-nyala karena mendakwakan tauhid. Ya. Para sahabat juga demikian, disiksa. Bilal bin Rabah diikat lehernya, ditarik keliling kampung. Kemudian diletakkan di panas yang begitu panas, di matahari, di padang pasir, lalu diletakkan batu di atasnya. Karena apa? Karena beliau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammar, bapaknya Ammar dan ibunya Sumayyah. Ammar, bapaknya Yasir namanya, dimasukkan ke dalam kuali yang berisi minyak panas, digoreng hidup-hidup. Karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran. Ibunya ditusuk kemaluannya dengan pelepah kurma karena dia masuk Islam dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah menjadi fitrah, orang yang berada di atas kebenaran dia akan dimusuhi. Kalau tidak dengan orang lain, dengan keluarganya sendiri. Nabi SAW di antara paman-pamannya yang masuk Islam siapa? Hamzah, Abbas, sisanya Abu Lahab, terus Abu Thalib. 4 paman Nabi yang kita tahu ya, 4. 2 masuk Islam, 2 memusuhi. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahab wa tab. Ketika Nabi memanggil kaum muslimin, orang-orang masyarakat jahiliyah zaman waktu itu, seluruh kabilah-kabilah dipanggil. Kabilah A, kabilah B, ya Quraisy, ya Tamim, dan seterusnya dipanggil semuanya, mengatakan sesungguhnya kalau saya katakan di belakang saya ini ada pasukan berkuda ingin menyerang kalian, apakah kalian percaya kepada saya? Iya, kami percaya karena kamu adalah orang yang jujur. Amin. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya saya adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka, celaka kau Muhammad. Ali hada jama'tana, hanya gara-gara ini kamu mengumpulkan saya. Kenapa Abu Lahab itu menolak dakwahnya Nabi? Pertama karena sombong. Yang kedua, dakwah Nabi SAW tidak sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat jahiliyah, nenek moyang mereka. Apa yang terjadi? Dimusuhi. Ya, jalan-jalannya tempat melalui rumahnya Rasulullah diletakkanlah kayu-kayu yang berduri. Bekerjasama antara istrinya Abu Lahab dengan istrinya bekerjasama untuk mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dahulunya sebelum masuk Islam, sebelum Islam datang, salah satu daripada putra Abu Lahab dinikahkan dengan salah satu putrinya Rasulullah SAW. Setelah itu diceraikan dan seterusnya. Ya, permusuhan tatkala seorang itu sudah betul-betul di atas agama yang benar. Jadi sudah fitrah sunnatullah, orang yang betul-betul beragama mendapatkan musuh. Jadi antum tak usah khawatir. Jamaah tak usah khawatir dimusuhi, karena itu sudah pasti. Orang-orang yang baik, yang terbaik sebelum kita sudah mendapatkan hal tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana ujian beliau? Di penjara, dicambuk, bahkan sebagian orang mengatakan sekiranya cambukan itu, pukulan itu dipukulkan ke anak unta, pasti anak unta tersebut mati. Pasti mati. Itu dicambuk, dipukul berapa kali cambukan oleh ya pemimpin saat itu. Banyak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga demikian, di penjara sampai meninggal di penjara. Nah, maka kelompok yang selamat itu dimusuhi, sudah sunatullah. Digelari dengan gelar-gelar yang jelek. Nabi digelari dengan syair. Syair itu artinya penyair, majnun, gila, dan seterusnya. Ya. Kemudian selanjutnya
Su'ila Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ditanya tentang kelompok yang selamat itu. Maka beliau mengatakan, hum as-salafiyun wa kullu man masya ala tariq as-salaf salih. Mereka adalah as-salafiyun dan yang senantiasa mengikuti jejaknya para ulama salaf, orang-orang yang terdahulu. Salaf artinya generasi yang terbaik dari kalangan para sahabat, kalangan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ya, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Inilah kelompok yang selamat. Baik. Kemudian kita masuk kepada buku ini. Tadi sudah kita jelaskan tentang apa itu firqatun najiyah, diambil dari hadis mana, dan juga apa itu taifah mansurah juga diambil dari hadis mana. Sudah kita jelaskan bahwa nama-nama tersebut ada nama-nama yang syar'i terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa hada i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Inilah kelompok yang selamat, kelompok yang tertolong sampai hari kiamat, ahli sunnati wal jamaah. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Tapi di sini ada dua kata, ahlu sunnah dan al jamaah. Ikhwan khatifillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara kaum muslimin yang mereka menamakan dirinya sebagai ahlu sunnah. Banyak di antara mereka mengatakan dirinya adalah aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Namun apakah praktek-praktek dari amal ibadah yang mereka kerjakan itu sesuai dengan sunnah Nabi apa tidak? Ya, kalau sekedar pengakuan semua orang bisa mengaku, ya apa tidak? Saya ahlu sunnah, saya mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya, semua orang bisa mengaku. Tetapi apakah yang pengakuan itu benar apa tidak? Ya, baik. Ahlu sunnah disebutkan di sini, ahlu sunnah hiya tariqul lati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi. Ahlu sunnah, sunnah itu sendiri artinya adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik dari ucapan ataupun perbuatan ataupun ketetapan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah. Sebagaimana makna daripada hadis. Hadis adalah ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Ya, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dari ucapan, perbuatan dan juga ketetapan atau takrir, ya. Nah, ini dia. Ini disebut dengan sunnah. Wasummu ahlus sunnah, disebut dengan ahlus sunnah lintisabihim li sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menisbatkan diri mereka kepada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebut dengan ahlus sunnah karena mereka menisbatkan diri mereka kepada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, duna ghairiha minal maqalati wal madahibi bi khilaf ahli bidah. Ya, selain daripada itu, ya, dari perkataan-perkataan dan mazhab-mazhab yang menyelisihi jalan kebenaran dari ahlul bid'ah. Fa innahum yunsabuna ila bid'ahim wa dhalalatihim. Terkadang mereka menisbatkan kepada kebid'ahan mereka dan kesesatan mereka. Seperti Qadariyah, mereka sesat, ya, dalam masalah takdir. Ya, jadi semua yang terjadi ini, bahkan perbuatan manusia itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka guru dalam masalah takdir. Kemudian Murji'ah, kelompok yang menyimpang, mereka adalah yang menganggap pelaku dosa besar apapun keadaannya dia tetap beriman. Tidak mempengaruhi dosa sama sekali, meskipun dia berzina, meskipun dia perampok, meskipun dia peminum khamar, tetap dia beriman. Meskipun dia melakukan dosa besar kesyirikan, tetap dia beriman. Ini Murji'ah. Lawan daripada Murji'ah adalah Khawarij, yang menganggap semua pelaku dosa besar itu
kafir, kekal di neraka. Nah, ini hati-hati nih. Baik, ya. Murji'ah dinisbatkan kepada kelompok mereka yang sesat, ya, Raji'ah. Qadariyah dari kesesatan mereka itu masalah takdir. Wa taratan yansibuna ila imamihim kal Jahmiyah. Sebagian mereka menisbatkan kepada pencetusnya imam mereka seperti Jahmiyah, Jahm bin Safwan, mereka yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan yansibuna ila af'alihil qabihah karrafidah wal khawarij. Terkadang dinisbatkan kepada perbuatan-perbuatan mereka yang buruk seperti rafidah dan al-khawarij dan seterusnya. Jadi ini ahlus sunnah, mereka yang senantiasa mengamalkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang senantiasa berpegang teguh di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Nabi, itulah ahlus sunnah, ya. Wal jamaah, sekarang al jamaah. Apa itu al jamaah? Secara bahasa, ya, mujtami'atun minan nas, sekelompok manusia. Wal muradu bihim huna, yang dimaksud adalah alladzina ijtama'u 'alal haqq ats-tsabit bil kitabi was sunnah. Yang dimaksud dengan al jamaah adalah mereka yang berkumpul di atas kebenaran, yang kokoh mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itulah yang disebut al-jamaah, ya, kelompok yang bersatu di atas al-haq. Jadi timbangannya adalah al-haq, kebenaran. Timbangannya adalah kebenaran. Ini disebut al-jamaah. Wahum, siapa al-jamaah ini? Siapa al-jamaah ini? Wahum sahabatu wattabi'una lahum bi ihsani walau kanu qillah. Mereka adalah para sahabat dan yang mengikuti para sahabat meskipun jumlahnya sedikit. Meskipun satu orang, itu disebut dengan jamaah. Jamaah bukan harus banyak, bukan harus sawadul a'zam, ya, bukan mayoritas. Nah, ini mayoritas banyak di negeri kita, si A, oh inilah ahlus sunnah wal jamaah. Bukan. Tapi jamaah itu mereka yang bersatu di atas kebenaran meskipun sedikit, bahkan meskipun satu orang, itu disebut jamaah. Antum sendirian di tempat di desa antum sendiri yang di atas kebenaran meskipun sendirian, itulah disebut dengan jamaah. Ya, al-jama'atu sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Ya, yang mengikuti kebenaran sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Fa innaka antal jama'atu hina idzin, maka ketika engkau berada di kebenaran, di atas kebenaran, itulah engkau disebut dengan jamaah. Ya, sebagaimana kita katakan tadi, al-jamaah, ya, golongan yang selamat, ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang berada di atas jalannya Nabi, jalannya para sahabat, ya, yang mana pada zaman tersebut mereka adalah kelompok yang mayoritas dan mereka lah yang berjamaah di dalam berpegang teguh di atas kebenaran. Sudah, Ustaz? Baik. Itu kita cukupkan pembahasan kita. Kita sampai Isya saja. Karena setelah Isya kita harus kembali lagi pulang ke rumah, dan kayaknya sangat lama sekali kembalinya ke rumah. 1 tahun perjalanan. Ya, 1 tahun perjalanan sampai rumah tahun 2023. Ini sekarang tahun 2022, sampai rumah 2023, berarti 1 tahun perjalanan. Baik. Nah, kesimpulannya ma'as muslimin, nama-nama yang syar'i tersebut diambil dari hadis Nabi SAW, yaitu adalah al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, ahlus sunnah wal jamaah, kemudian juga ashabul hadis atau ahlul athar. Itu nama-nama yang syar'i. Nah, kita tambahkan satu kali perkataan dari para ulama, yaitu perkataan daripada al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau, yaitu Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan, wal asasul ladzi tubna 'alil jamaah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullah ajma'in wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Asas pondasi yang dibangun di atasnya al jamaah, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai mereka semuanya,
itulah disebut ahlus sunnah wal jamaah. Ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mau mengikuti mereka semuanya. Baik. Insyaallah ke depannya kita akan bahas tentang bab iman kepada Allah, iman kepada Rasul, takdir, iman kepada kitab-kitab dan seterusnya. Yang paling banyak pembahasan dalam kitab ini akidah wasitiyah adalah tentang asma wa sifat. Ya, tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada bab iman kita kepada Allah. Kemudian setelahnya tentang keutamaan ahlu bait, juga tentang keutamaan para sahabat, dan di akhir pembahasan adalah tentang akhlak yang mulia yang timbul dari akidah yang benar. Jadi ini pembahasan yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun pembahasan masalah tauhid uluhiyah, ya bagaimana kita harus beribadah kepada Allah, ikhlas ibadah kepada Allah, itu ada dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Adapun dalam kitab ini itu lebih banyak tentang asma wa sifat para sahabat, akidah tentang sahabat, akidah tentang ahlul bait, dan akhlak yang timbul dari akidah yang benar. Maka kalau kita kumpulkan dari dua kitab ini, kitab Tauhid dan kitab ini, maka seorang sudah mempelajari akidah Islam secara menyeluruh. Kitab Tauhid dan kitab akidah wasitiyah, kalau dia sudah mempelajarinya dua-duanya, maka dia sudah mempelajari akidah Islam secara menyeluruh. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tidak ada pertanyaan karena sudah masuk isya. Kita cukup sampai sini. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.